Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih semangat? Karena sekarang kita mau jalan-jalan bersama-sama teman-teman. Kita mau jalan bareng sama kakak-kakak. Kita mau jalan serta Yesus. Semuanya berdiri. Kita mau jalan serta Yesus. Siap-siap teman-teman? Siap? Oke, kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Teman-teman yang masih berdiri, kita mau siap-siap buat joget buat Tuhan. Semuanya kakak-kakak boleh maju ke depan. Kita mau joget buat Tuhan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Apa? serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik. Hari ini semua siap untuk ibadah? Teman-teman kita mau mendaki bersama-sama. Ayo kakak-kakak. Kita mau berdaki sama-sama, kita mau berdaki bareng. Kita mau daki gunung teman-teman. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam. Salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka
Kita sama-sama mau terbang bersama Tuhan Yesus. Siap-siap teman-teman? Karena kita mau terbang yang tinggi bersama Tuhan Yesus. Siap-siap? Ayo kakak-kakak. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Yang lagi? Suka. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya teman-teman, udah gak ada yang main-main lagi. Udah gak ada yang asik-asik sendiri lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang murni. Kita mau nyanyi sama Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Ya teman-teman, udah gak ada yang ngobrol-ngobrol lagi. Udah gak ada yang asik-asik sendiri lagi. Yang udah tahu lagunya, boleh lipat tangannya, tutup matanya, boleh nyanyi lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bilang sama-sama. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yang udah tahu lagunya, tutup matanya. Kita mau belajar untuk nyanyi pakai hati kita, bukan cuma pakai mulut kita aja. Ya teman-teman, kita bilang haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama bilang
Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama bilang, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita mau siapin hati kita untuk dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Semua sehat ya? Ya, kakak yang Pinar percaya semua sehat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, kalau semangat, yuk semuanya sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Sekarang semuanya berdiri. Iya, yuk kakak tungguin semuanya berdiri ya. Sekarang kita mau berhitung dulu. Yuk, sekarang kita nyanyi dulu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh mengikuti ibadah online, Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini tema ceritanya bersama Tuhan pasti bisa melakukan perkara yang luar biasa. Adik-adik, siapa yang mau nonton? Adik-adik mau nonton? Yuk sama-sama kalau mau nonton, kita mau siapkan tempat duduk yang bagus. Yuk, adik-adik duduk yang manis. Kita mau sama-sama jurus lipat tangan. Tangannya dilipat nanti ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Jurus lipat tangan. Hap, hap, hap. Ya, masih ada yang belum lipat tangan. Sama-sama 1, 2, 3. Jurus lipat tangan. Hap, hap, hap. Wah, adik-adik semuanya sudah siap ya. Yuk, kita sama-sama dengar firman Tuhan. Kita sama-sama lihat film tentang cerita firman Tuhan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel.
Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, gimana adik-adik? Filmnya bagus kan? Ceritanya seru kan? Seru ya? Nah, adik-adik, ternyata 12 pengintai yang Musa suruh untuk masuk ke tanah Kanaan itu berbeda sikapnya.
yang 10 bilang katanya, wah kita tidak mungkin bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena di sana orangnya tinggi besar, kita pasti akan kalah, nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Tapi yang 2 namanya Yosua dan Kaleb, dia beda. Dia bilang, wah di sana tanahnya bagus, berlimpah susu dan madu, anggurnya besar-besar, orangnya juga besar-besar. Tapi kita dapat masuk ke sana karena Tuhan menyertai kita. Ayo semangat, katanya gitu. Tuhan pasti menolong kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa, katanya gitu. Nah, adik-adik, responnya beda adik-adik. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau ikut yang 10 orang pengintai itu? Atau mau ikut yang 2 pengintai yang bagus, yang responnya bagus? Namanya siapa tadi? Yang 2 itu? Yosua dan Kaleb. Kalau kakak mau pilih Yosua dan Kaleb. Karena dia orangnya optimis. Dia melihat, wah sesuatu yang besar. Dan dia bukan merasa takut, tapi dia malah percaya diri bahwa Tuhan pasti menolong dia dalam melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Saya pasti bisa masuk ke sana karena penyertaan Tuhan. Adik-adik, kita juga sama-sama mau seperti Yosua dan Kaleb. Kita mau tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan pasti menyertai kita. Asal kita tetap senantiasa setia, percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Caranya gimana? Adik-adik selalu berdoa. Kalau adik-adik ada kesusahan, adik-adik ada masalah, adik-adik harus tetap berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Ya, oke adik-adik semuanya. Nah, adik-adik sekarang lagi zaman online nih sekolahnya. Mungkin adik-adik banyak tugas di sekolah yang adik-adik mungkin udah coba sekali, 2 kali, 3 kali, masih belum bisa baca puisi. Misalkan Hari Kemerdekaan, aduh aku lupa gitu ya. Terus sekali lagi ngafalin lagi, aduh aku lupa. Udahlah, aku nggak bisa, aku nggak mau. Gitu. Nggak gitu ya adik-adik. Adik-adik harus tetap semangat. Tuhan, adik-adik berdoa, Tuhan, saya yakin, saya pasti bisa. Tuhan pasti menolong saya. Nah, kalau adik-adik berdoa, adik-adik percaya, Tuhan pasti menolong adik-adik. Ya, tangan Tuhan pasti akan menuntun adik-adik. Ya, adik-adik hebat, adik-adik luar biasa. Dan adik-adik mempunyai Allah yang lebih luar biasa lagi adik-adik ya. Adik-adik luar biasa karena adik-adik mempunyai Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau baca ayat hafalan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Iya, wah masih semangat ya? Harus semangat ya. Yuk, Laskar Kristus, siap, gerak, doa. Masih ada yang duduk, kita tembak yang masih duduk. Laskar Kristus, siap, gerak, dor. Oke. Nah, adik-adik, yuk semuanya berdiri sudah semua? Kita mau baca ayat hafalan. Mazmur 108 ayat 14a. Sekali lagi ya. Mazmur 108 ayat 14a. Oke. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Oke? Sekali lagi ya, sekali lagi. Mazmur 108 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan luar biasa. Bisa adik-adik? Bisa semuanya, pasti bisa. Semangat, semangat gitu ya. Laskar Kristus, siap, gerak, dor. Oke, nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa buat firman Tuhan.
firman Tuhannya sudah selesai hari ini. Ya, yuk sama-sama kita mau berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami hari ini belajar dari Yosua dan Kaleb yang selalu optimis, selalu percaya bahwa Tuhan beserta dengan Yosua dan Kaleb dalam melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, kami dapat melakukan perbuatan yang hebat, perbuatan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pasti menolong dan menyertai anak-anak yang selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan membentukkan diri sendiri dan segala macam perbuatan jahat. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibethel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Halo, shalom adik-adik semua, apa kabarnya semua? Kakak harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Adik-adik, kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang telah rajin mengumpulkan baik ayat emas maupun kreativitas. Nah, untuk yang minggu ini juga jangan lupa ya adik-adik untuk tetap mengumpulkan aktivitas dan ayat emas
Ditunggu sampai dengan hari Selasa ya, karena video yang masuk sebelum hari Selasa akan dimasukkan dalam ibadah online di minggu yang akan datang. Ayo kita mulai aktivitas kita. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, penggaris, pulpen atau pensil, 1 spidol hitam, gunting, cutter, juga kalau kakak di sini ada stiker adik-adik, tapi kalian tidak pakai stiker juga nggak apa-apa ya. Nah, kita akan mulai ya. Pertama-tama kita akan ukur kertas ini 7,5 cm. Lalu kita akan buat garis. Kita akan lipat menjadi 2 untuk yang ukuran 7,5 cm ini. Nah, untuk sisanya kita akan buang. Kita akan buang, kita akan potong ya. Nah, lalu kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Setelah dilipat menjadi 2 bagian, dilipat lagi menjadi 2 bagian ya adik-adik. Nah, setelah dilipat menjadi 4 bagian ini, kalian lipat segitiga di ujungnya. Setelah ini, kalian potong, sisakan 1 cm kurang lebih di bagian ujung. Ya, nanti hasilnya menjadi seperti ini ya adik-adik ya. Setelah ini, lalu kalian dibalikkan. Ininya dilipat, dibuka, dilipat, lalu dibalikkan. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita akan tulis finish. Kalian boleh hias bagian sampingnya, terserah kalian. Kalau kakak akan buat garis-garis di sini ya. Setelah kalian membuat garis-garis, kalian tulis finish di sini. Finish, karena kita akan membuat area balap mobil ya adik-adik, atau area apapun juga ini ya. Nah, setelah itu tadi yang hasil potongan tadi jangan dibuang. Segi 4 ini kita lipat menjadi segitiga. Lipat lagi. Lalu kita akan membuat kotak di sini. Kita buat menjadi kotak. Nah, setelah selesai kita akan jepitkan di tengah-tengah antara ini, sisi yang satu dan sisi yang satunya ya. Lalu kalian bisa beri stiker, atau kalian boleh gambar bola, atau kalian boleh gambar apapun juga di sini ya. Nah, kakak karena ada stiker mobil, kakak pasang stiker mobil di sini. Ini menjadi arena balap mobil ya adik-adik ya. Nah, selesai aktivitas kita hari ini. Gimana cara mainnya? Kita akan turunkan ini ke bawah. Nah, lalu kita akan gerak-gerakkan sampai si mobil ini naik ke atas adik-adik. Ya, kita akan buat arena balap mobilnya, sehingga si mobil ini boleh naik terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Nanti sampai dia melewati garis finish ya adik-adik ya. Nah, gitu cara mainnya adik-adik. Iya. Nah, demikian aktivitas kita minggu ini adik-adik. Kakak tunggu minggu depan kalian buat aktivitas seperti ini ya. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mereka sendiri-sendiri,
ada kekacauan dan macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Bye. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam hal yang jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3:11. Sebab dimanapun ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan ada perbuatan yang jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. In Hebrews 16, for where you have disorder, envy, there you find disorder. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan
mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana di hati dan mementingkan di sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Amin. Amin. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus
Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin.